Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih. Tuhan sekali lagi mengumpulkan kami di dalam rumah Tuhan, bersedia memberikan firman, pencerahan, dan anugerah untuk membesarkan kerohanian kami dan untuk memimpin perjalanan hidup kami. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja mencerahkan hati kami masing-masing dan memberikan ketaatan untuk kami patuh kepada firman Tuhan. Pimpinlah kebaktian ini, berkatilah mereka yang mendengarkan streaming di rumah, dan berilah pertumbuhan rohani dan iman yang sejati kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, suami, istri, atau anak-anak, orang tua kami, semua mendapat anugerah Tuhan. Semua dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami akan membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Mulai kita membaca dari ayat yang ke-22 dan 23. Saya membaca satu kali, sesudah itu semua ikut membaca satu kali. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan tentang terang hidup melalui mata. Di sini satu kali, yang satu kali lagi di Injil Lukas pasal 11. Saudara-saudara, waktu Yesus bicara tentang mata, dia pernah mengatakan, kalau satu mata yang cacat, sisa satu yang bisa lihat, tetapi tidak berdosa, lebih baik daripada dua mata tetap ada, tetapi sama-sama masuk neraka. Lebih baik cacat satu, tapi masuk surga, daripada semuanya baik, semuanya adalah sehat, tapi masuk ke dalam neraka. Ajaran-ajaran tentang mata di dalam kitab suci banyak sekali. Banyak contoh, banyak peristiwa yang memberikan pelajaran kepada kita bersangkut paut dengan mata dan terang di dalam mata itu. Alkitab berkata ada dua macam terang di dalam setiap orang yang hidup di dalam dunia. Pertama adalah terang yang ada di mata di luar. Kedua, terang yang ada di dalam roh di dalam. Terang ada di mata di luar sangat berfaedah untuk hubungan kita dengan orang lain. Sangat penting di dalam memberikan kesan kepada orang lain terhadap kita. Pada waktu manusia melihat manusia yang lain, tempat yang diperhatikan selalu mulai dari mata. Tidak ada orang lihat kupingnya, lihat hidungnya, mulutnya. Semua orang lihat orang lain mulai dari mata. Karena mata adalah satu-satunya organ di dalam muka kita yang memancarkan cahaya. Nah, ini adalah sesuatu daya tarik yang tidak bisa diganti oleh yang lain.
Di mana ada terang, di situ menyita perhatian kita. Engkau naik kapal terbang, waktu bawa ada banyak lampu, engkau lihat, ini kotanya. Lampu itu bercahaya dan menarik perhatian kita. Waktu engkau naik kereta api di tengah-tengah keadaan yang gelap sekali, mendadak ada rumah yang ada cahaya, langsung engkau memperhatikan. Demikian muka manusia, satu-satunya organ yang merefleksikan cahaya adalah mata. Mata itu begitu bercahaya, membawa penyinaran terang sehingga kita memperhatikan. Lalu mata itu memberi kesan, taruh di otak kita. Kita sulit melupakan melihat mata orang. Apalagi yang matanya besar, matanya bagus, matanya sangat cantik, itu memberi kesan di dalam hati kita yang sulit dihapus daripadanya. Tapi ini hanya terang di luar. Banyak orang pentingkan luar lebih daripada mementingkan yang di dalam. Sehingga matanya kurang besar, dia sedih. Matanya kurang cantik, dia susah. Matanya terlalu sempit, dia minta dioperasi. Karena apa? Mau bikin cahaya di luar memberi kesan kepada orang lain. Itu sebab disebut operasi plastik sangat canggih dan sangat berpopuler di Jepang, khususnya di Korea. Di Korea sekarang banyak orang-orang tua kumpulkan uang bukan untuk anaknya sekolah universitas, bukan anaknya bermodal untuk berdagang, tapi kumpulkan uang untuk anak itu kalau besar dioperasi matanya, hidungnya, mulutnya supaya lebih gampang laku dan lebih gampang membentuk keluarga. Karena kecantikan itu separuh modal hidup manusia. Perempuan yang mempunyai kecantikan luar biasa, hampir tidak usah kerja pun bisa hidup. Perempuan yang mukanya tidak begitu bagus, kerja setengah mati, tidak cukup tutup ongkos yang diperlukannya. Sehingga manusia sangat memerlukan cahaya di mata, terang di tubuh, dan ini terang pertama. Tetapi Alkitab tetap memberitahu kepada kita, ada cahaya terang di dalam yang kurang diperhatikan manusia. Tetapi itu adalah terang rohani yang bersangkut paut dengan moral seseorang. Di dalam kitab Amsal berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, ini adalah satu cahaya yang berada di dalam sanubari manusia. Sehingga saya percaya semua agama mementingkan hal ini. Di dalam bahasa Arab, orang Islam menyebut terang itu nur. Nur itu cahaya. Seperti enlightenment ada light di dalamnya. Seperti di dalam bahasa-bahasa yang lain, hati nurani itu adalah cahaya. The spirit of man is the lantern of God. Berarti di dalam roh, di dalam jiwa setiap orang ada satu pelita yang Tuhan taruh di dalam untuk menyinari, untuk merefleksikan segala sesuatu yang berada di dalam sanubari manusia. Saudara-saudara, sama seperti engkau masuk dalam kantor, masuk ke dalam satu kamar, khususnya masuk ke dalam gudang. Hal pertama engkau nyalakan lampu. Karena Efesus pasal 5 berkata, segala sesuatu yang bisa memberi cahaya, yang bisa menyatakan segala sesuatu, itu namanya terang. Only light can give us a reflection and can manifest all things inside somewhere. Saudara-saudara, begitu sampai di gudang, buka lampu, tikus keluar. Engkau langsung loncat, karena engkau baru tahu berapa kotor, berapa lama sudah engkau masukin. Kacau keluar, cecak keluar,
kotoran-kotoran dan barang-barang yang tidak seharusnya menyembunyi di dalam kegelapan. Yang sanggup memberi cahaya dan membuat mereka menyatakan diri itu terang. Demikian gudang kita sudah lama kita tidak kunjungi. Dan kalau kita memberikan cahaya sehingga di dalam sanubari kita menemukan kenajisan, kejahatan, kemunafikan dan segala kepenyelewengan, itu karena cahaya masuk. Tetapi kenapa kita tidak suka membongkar rahasia kepada orang lain? Karena kita suka menyimpan dosa di dalam gudang jiwa kita. Dan Tuhan mengatakan, no, I do not allow you hide all your sins and your wrongdoings and keep it for yourself. I want to see it. Tuhan mau melihat kamar kita yang paling dalam. Tuhan mau tahu rahasia kita yang paling gelap. Maka Tuhan memberikan satu lampu, taruh di dalam jiwamu. Itu namanya roh manusia. The spirit of man is the lantern of God. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan Allah. Ini disebut hati yang baik, hati yang bercahaya, hati nurani, hati nurani. Ini pinjam istilah dari orang Arab, dan ini juga bersangkut paut dengan aslinya orang daripada Ibrani. Di Timur Tengah, baik bahasa Ibrani, bahasa Arab, semua yang disebut cahaya itu adalah istilah nur. Di Indonesia banyak orang memberikan nama anak saya Nur apa, Nur apa. Berarti harap anaknya menjadi orang yang bercahaya, orang yang terang, bukan orang di dalam kegelapan. Saudara-saudara, demikian Alkitab mencatat setiap orang ada hati nurani. Karena ada nur di dalam, ada pelita dari Tuhan Allah. Maka hati nurani adalah wakil Tuhan menjadi hakim pribadi yang berada di dalam sedalam-dalamnya rohani seseorang. Hati nurani seperti hakim. Ya entah diundang siapa, hadir di dalam rahasia hidup kita masing-masing. Dan hakim itu selalu berkata-kata, kamu berdosa, kamu sudah salah, kamu telah mempunyai cacat moral di dalam hal ini, hal itu. Sehingga kita disadarkan, kita guilty feeling. Kita tidak ada kesejahteraan, kita tidak ada perdamaian. Karena ada teguran yang menggugah dan membangunkan kita untuk harus bertanggung jawab. Sekarang kita lihat dua cahaya di luar mata, di dalam hati nurani. Mata melihat dunia di luar kita. Hati nurani melihat dunia di dalam kita. Kita tidak bisa membiarkan kita hidup tanpa pengawasan keluar atau diawasi di dalam. The light outside through our eyes as a window to see everything beyond my existence. The light inside is our conscience to condemn our sins, to warn us not to do everything wicked. Jadi kita harus berbuat baik, tidak boleh berbuat jahat, karena ada cahaya di dalam hati yang memawasi kita, memberikan peringatan kita, dan akhirnya menghakimi kita. Kita mempunyai mata yang bercahaya di luar untuk melihat. Saudara-saudara, segala benda ini tidak ada matanya. Jadi antara dirinya dia di dalam sama di luar, tidak ada penyambung, tidak ada pengantara, tidak ada relasi. Satu mobil tidak ada mata yang bisa lihat di luar itu siapa.
Maka yang setir mobil dengan mata, dia harus menghubungkan mobil dia yang mempunyai tenaga maju ke depan dan kepada tenaga yang bisa tabrak dia, mobil lain. Mata orang itu penting. Sampai kira-kira 20 tahun yang lalu, belum pernah ada kapal terbang bisa terbang sendiri dengan bebas. Karena kapal terbang tidak ada mata. Sampai berapa tahun yang lalu, tidak ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa pengemudi. Karena mobil sendiri tidak ada mata. Nah sekarang kita melihat di dalam teknologi bikin kapal terbang, sudah kapal terbang yang dikontrol daripada remote control, dan dia tidak akan tabrak melalui apa yang manusia mengontrol dan menguasai. Sekarang sedang ditemukan mobil yang bisa parkir sendiri, bisa belok sendiri, bisa berhenti sendiri, karena ada satu reaksi yang sangat sensitif di dalam mekanik melalui teknologi yang baru untuk self control. Dari saudara-saudara, bagaimanakah dengan manusia kalau tidak ada kekuatan self control? Bukankah dia akan tabrak sini, tabrak sana, seperti mobil yang tidak dikuasai? Itu sebab Tuhan menciptakan hati nurani di dalam menjadi terang introspeksi. Tuhan menciptakan mata di luar untuk menjadi alat observasi. Introspektif di dalam dan observasi di luar bikin kita bergerak tidak bahaya. Bikin kita melihat, mengetahui situasi. Bikin kita introspeksi, mengenal diri. Nah ini semua adalah keajaiban ciptaan Tuhan sehingga manusia bisa hidup di dalam order, bisa melakukan segala sesuatu di dalam prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Tuhan. Maka di sini Tuhan Yesus sekaligus di dalam dua ayat ini membicarakan dua macam terang yang dicipta di dalam manusia. Jikalau matamu sehat, seluruh hidupmu itu terang. Bahasa Indonesia, tubuhmu terang. Jikalau matamu sakit, luka, dan bahasa Indonesia jahat, seluruh tubuhmu gelap. Nah saudara-saudara, tetapi setelah ayat 22 langsung diloncatkan ke dalam satu istilah yang lain. Indonesia tidak ada. Maka terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Ayat 22, jikalau matamu sehat, tubuhmu terang. Jikalau matamu kurang sehat, tubuhmu gelap. Aslinya, jikalau matamu betul terang benderang, seluruh hidupmu, atau bukan tubuhmu, hidupmu akan penuh cahaya. Jikalau matamu menjadi gelap atau kurang jelas, seluruh hidupmu itu akan gelap. Ayat ke-23, Yesus berkata, jikalau terang di dalam kamu itu sudah pudar, sudah gelap, maka seluruh hidupmu itu gelap gulita. Dan kegelapan itu alangkah besarnya. Dan Tuhan stop di sini. Kalimat yang begitu pendek mengandung arti yang begitu luas, makna yang begitu dalam. Tuhan Yesus mau kita perhatikan our external light and our internal light. Kita harus memperhatikan kedua macam cahaya di dalam hidup kita. Matamu kurang besar, dioperasi menjadi cantik, itu adalah terang di luar. Matamu, hati nurani, tidak takut kepada Tuhan, sehingga tidak bisa lihat, tidak mungkin dioperasi, tidak mungkin dibikin cantik, tidak mungkin datang ke dokter dibereskan. Itu harus mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, menjadi permulaan bijaksana. Karena engkau mempunyai sesuatu relasi dengan Tuhan, bikin engkau mempunyai
sesuatu penglihatan, suatu worldview, sesuatu pandangan, observation power yang kuat, pekah, setia, dan lincah sekali. Nah, ini tidak bisa ditolong oleh medis, kedokteran, uang, operasi plastik, dan ini hanya bisa dibereskan melalui kerohanian dan hubungan dengan Tuhan. Saya kira hari ini yang dengar khotbah ini sangat berbahagia, karena ini pengertian khotbah ini betul-betul akurat dimengerti, maka saudara akan mempunyai kunci untuk memperbaiki hidupmu luar biasa. Saudara-saudara, agama-agama semua mempunyai pikiran hati nurani, tapi istilah ini tidak muncul di seluruh perjanjian lama. In the entire Old Testament, there's no even one time mention about conscience. Hati nurani tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama, tapi muncul 20 lebih kali di perjanjian baru. Lalu di perjanjian lama, apakah tidak mempunyai konsep hati nurani? Ada. Dan konsep itu tidak pakai hati nurani, memakai the spirit of man is the lantern of God. Berarti ayat yang muncul di dalam kitab Amsal itu sebenarnya adalah pengertian hati nurani, tapi bahasanya bukan hati nurani, tetapi roh manusia adalah pelita yang Tuhan tanam di dalam setiap pribadi. God had implanted the function of conscience within everybody, and that is called the light of God, the lantern of heaven, and enlightening our spirit. Nah, ini terjadi satu fungsi di roh di dalam manusia yang disebut roh manusia adalah pelita Tuhan Allah. Pada waktu saya masih di dalam umur 23, sekolah di sekolah teologi, saya menemukan satu buku yang ada disertasi doktorat dari seorang Norwegia yang namanya Hallesby. Dr. Hallesby meraih doktor pada waktu dia menulis disertasi ini. Waktu itu saya masih muda sekali, yaitu 57 tahun yang lalu. Saya umur 23. Dan saya waktu itu mendapatkan buku itu, saya baca teliti dari permulaan huruf pertama sampai halaman terakhir, huruf terakhir. Orang ini menulis tentang hati nurani. Itu teori hati nurani Dr. Hallesby. Saya membaca, saya kaget, saya kagum, saya respect dia. Dan saya mendapatkan pencerahan yang besar sekali. Saya mendapatkan kesan yang dalam sekali. Dan saya sangat respect dengan disertasi doktorat daripada Hallesby, orang Norwegia. Saudara-saudara, Hallesby mengatakan hati nurani ada 3 fungsi. Fungsi pertama, yaitu step pertama pekerjaan dia, memberikan warning, peringatan. Hati nurani bekerja apa? Sebelum engkau berdosa, lagi mengambil keputusan, mau melakukan atau tidak, hati nurani berdiri di depanmu dan berkata, no, you must not do it. It is very dangerous. It is very evil. You should not do it. Dia memberikan peringatan. Ini bahaya. Ini serius. Yang kau ingin lakukan itu sesuatu yang jahat. Jangan lakukan. Waktu saya bicara sampai di sini, silakan setiap orang memikirkan kembali. Pada waktu engkau mau berbuat kesalahan, pernahkah ada satu warning dari hati? Jangan. Jangan. Engkau tidak boleh melakukan. Menurut Hallesby, ini adalah
peringatan sebagai step pertama yang dilakukan oleh hati nurani. Tadi setelah engkau dengar warning itu, engkau tidak mau taat. Kenapa tidak boleh? Saya bebas kok. Saya sudah umur sekian. Saya sudah dewasa. Siapa yang boleh melawan aku? Padahal tidak ada orang yang melawan kamu. Yang melawan kamu adalah kamu sendiri. Karena di dalam dirimu ada satu utusan Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi pemperingat, penghakim, yaitu roh manusia sebagai pelita Tuhan Allah. The spirit of man is the lantern of God. The first work to be done is to warn you, to tell you not to do it, to tell you that is very dangerous. Seperti lampu merah di depan mobil yang berkata, jangan tabrak, jangan maju lagi. Kau sedang berada di kebahayaan. Pada waktu itu engkau mau kerjakan, tidak mau kerjakan, tergantung kebebasanmu dan larangan di depan. Kebebasanku adalah seenaknya saya, jangan diganggu. Itulah keinginanmu sedalam-dalamnya. Tapi gangguan dari luar tidak boleh engkau lakukan itu dan memberi warning. Now you are in danger. Now stop, not going further. This is the limitation. This is the borderline that you should stop your behavior here. Akhirnya engkau harus mengambil keputusan taat dia atau melalaikan dia. Engkau harus mengambil keputusan terus atau pikir ulang, berhenti dulu. Sebagian orang mereka mengatakan, oke, kalau engkau sudah memberi peringatan, saya taat, saya dengar, lalu berhenti, tidak berani kerjakan. Orang semacam ini adalah orang yang mempunyai kerelaan dengar otoritas. Orang semacam ini adalah orang yang takut kepada Tuhan, tidak mau sembarangan melampiaskan kebebasan. Orang semacam ini adalah orang yang tidak taat kepada nafsu sendiri, tapi mau taat kepada perintah dari Tuhan Allah. Orang semacam ini adalah orang yang mempunyai perasaan penuh takut kepada Tuhan Allah. Sebaliknya, ada semacam orang tidak takut Tuhan, tidak mau taat, tidak mau melanggar akan diri sendiri. Akhirnya dia berani melanggar akan garis moral melalui kebudayaan, tradisi, atau ajaran Tuhan. Berani menerobos, berani melawan. Mau apa? Siapa boleh melawan saya? Saya sudah dewasa, saya mau lakukan apa? Jangan dilanggar. Semua perkataan papa mama diabaikan. Semua firman Tuhan itu dibuang. Semua perasaan kepada takut kepada Tuhan itu tidak lagi dijaga. Dan dia mulai berdosa. Ingat apa yang kau langgar. Ingat apa yang kau lakukan. Engkau selalu berani melawan Tuhan. Melawan hukum moral. Melawan garis batasan. Dan melawan teguran hati nurani. Untuk engkau mengambil keputusan, no, I do not want to follow you. I do not want to obey you. I go my own way. Waktu engkau mengambil keputusan berani berbuat dosa, hati nurani mempunyai pekerjaan kedua. Dan pekerjaan dua ini menurut Hillesby yang saya baca, hati nurani menjadi pasif. You do not want to be warned. I tell you don't believe me. Okay, I go out. I now go to sleep. Pekerjaan kedua hati nurani itu tidur. Karena engkau tidak mau dengar, maka dia bilang, silakan. Silakan bebas. Silakan brutal. Silakan lawan. Silakan berani menembusi batasan, melakukan seenak mungkin. Dia pergi tidur. Dia ngorok. Dia tidak peduli.
Saat itu engkau merasa ini kesempatan, ini keenakan. Saya boleh sembarangan melakukan apa yang saya inginkan. Inilah kenikmatan saya, inilah hak saya. Lalu engkau mulai melakukan hal yang dilarang, melakukan hal yang engkau tidak boleh lakukan. Engkau menikmati diri, enjoy sendiri. Engkau menjadi orang yang sangat bahagia. I'm so lucky, I'm so happy, I am so free. Now I enjoy my life, enjoy my own freedom, enjoy my own privilege. No one can interfere me, no one can threaten me, no one can have any obstacles against me. Tidak ada orang bisa melawan, tidak ada orang bisa mengganggu, tidak ada orang yang bisa memberikan afis. Saya bebas. Saat itu engkau menganggap engkau orang paling bahagia. Engkau bebas menikmati segala sesuatu. Apa sebab? Karena hati nurani tidur, tidak melihat, tidak memberi cahaya, tidak memberikan peringatan. Maka dia sekarang lega, tidur, ngorok, dan engkau bebas. Saat itu engkau menikmati hidup di mana tidak ada Tuhan, tidak ada gangguan, tidak ada peringatan, tidak ada pencegahan. Engkau bebas, engkau senang sekali. Setelah engkau berbuat dosa selesai, after you finish doing your sin, commit evils and commit wickedness, setelah selesai engkau mengerjakan kejahatan yang engkau lakukan, sekarang hati nurani menjadi berfungsi ketiga. Step pertama memberi peringatan. Step kedua pasif dan tidur. Step ketiga dia loncat, bangun, mendadak naik di atas takhta hakim dan berkata, "Now I tell you, you are a sinner. You have already committed sin. So now let your conscience now condemn you and give you all kind of accusation." Sekarang di atas takhta itu ada wakil Tuhan yang duduk menjadi hakim dan berkata, "Engkau sudah berdosa. Engkau sudah melanggar. Engkau sudah berbuat jahat. Biar engkau ditegur oleh hati nuranimu dan engkau dituduh oleh jiwamu, engkau tidak sejahtera." Dan Alkitab di dalam buku Yesaya 40 sampai 66 beberapa kali mengatakan, demikian firman Tuhan, orang jahat tidak ada sejahteranya. Ini berkali-kali muncul di dalam buku Yesaya pasal 40 sampai 66. A wicked man has no peace in his heart. Thus saith the Lord. Demikian Tuhan berkata, orang jahat tidak ada sejahtera di dalam jiwanya. Kalau engkau mau kerjakan itu, tegur dia, no, you have done sin, you have committed wrong. Now you should accuse yourself. Guilty feeling tak habis-habis. Saudara-saudara, sebelum berzina, engkau diberikan peringatan. Engkau tidak dengar. Akhirnya hati nurani pasif tidur. Lalu engkau melampiaskan nafsu. Engkau main pelacur. Engkau senang-senang. Lupa gereja. Lupa kitab suci. Lupa Tuhan. Lupa pendeta Stephen Tong. Lupa khotbah-khotbah yang engkau pernah dengar dan menjadi peringatan bagi kamu. Setelah engkau berbuat dosa, engkau ingin menikmati kebebasan, perdamaian, tapi tak mungkin lagi. After you finish your committing sin, setelah engkau selesai melakukan kejahatan, hati nurani mulai mengatakan, you orang berdosa, you sudah melakukan kejahatan, you sudah melanggar perintah, peringatan, dan garis moral yang engkau tidak boleh melanggar. Saat itu tidak usah didampingi oleh orang lain.
dirimu sendiri menjadi musuh dirimu sendiri. Hati nurani menegur dan menuduh engkau, sehingga engkau tidak mungkin mempunyai sejahtera yang pernah kau miliki sebelum kau berbuat dosa. Saudara-saudara, perempuan yang digoda oleh laki-laki akhirnya buka baju, melakukan kejahatan. Setelah selesai, keenakan berapa menit itu hilang, tapi teguran seumur hidup mulai datang. Berapa banyak ruginya, berapa besar kerugiannya, tapi tadinya dia tidak sadar karena dia tidak mau dengar hati nurani. Saudara-saudara, setelah saya membaca, saya pikir apa yang ditulis oleh Hallesby kurang. Saya menyelidiki lagi, akhirnya saya bikin pengertian tentang hati nurani lebih lengkap menjadi 7 fungsi, bukan 3. Hari ini saya tidak bicara tentang apa yang saya pikirkan. Di dalam khotbah-khotbah sebelum ini pernah kira-kira 2 kali saya mengungkapkan hal itu di dalam mimbar ini, tapi bukan hari ini. Hari ini saya cuma kembali mengingatkan 3 fungsi menurut disertasi Hallesby di dalam karya doktoratnya yang disebut teori hati nurani. Saudara-saudara, jika engkau adalah binatang, tidak usah kita bicara, dan tidak akan mengerti, karena tidak mungkin terjadi pada kamu. Tapi jika engkau adalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah dan diberikan sebuah wakil Tuhan di dalam hatimu, ini namanya Spirit of Man is the lantern of God. Maka engkau hari ini dengan banyak yang kau rasa, iya ya, benar loh, saya pernah mengalami ini loh. Aduh, baru saya tahu begitu jelas hari ini melalui khotbah Stephen Tong mengutip akan Hallesby. Saya sadar engkau manusia yang mengerti apa yang diungkapkan, yang dijelaskan kepada engkau. Saudara-saudara, hati nurani, istilah Ibrani tidak ada, tidak muncul di dalam perjanjian lama. Hati nurani, istilah di dalam bahasa Greka muncul kira-kira 27 kali di dalam perjanjian baru. Dan ini di dalam bahasa Greka adalah synethesis. Synethesis kalau diterjemahkan di dalam bahasa Latin namanya conscientia. Conscientia dibahasakan Inggris adalah conscience. Con plus science. Engkau tulis CONSCIENCE. Conscience adalah con ditambah dengan science. Kita semua tahu science itu ilmu. Ilmu pengetahuan itu adalah dari aslinya adalah skio. SCIENCE, science di dalam bahasa Latin ada skio, SCIO. Apa artinya SCIO? I know. Yang disebut ilmu adalah yang saya tahu. Kalau engkau mengetahui ilmu fisika, engkau mengatakan the science of physics. I know the theory, the law, and all the understanding in the world of physics. Engkau mengerti fisika. I know. Fisika menjadi pengertian ilmu yang kau tahu. I know the knowledge of physics. I know that. And that is my knowledge. And that is my science. Istilah science berarti saya tahu. Tetapi kenapa ditambah dengan CON? Conscience. Atau langsung baca conscience. Itu berarti yang mengetahui bersama dengan aku. Con itu seperti company. Con itu seperti konsensus. Sama-sama mengetahui. Sama-sama memutuskan. Sama-sama mengerti. Maka istilah conscience bahasa Latin sama istilah synethesis bahasa Greka sama artinya. Ada satu
yang mengetahui bersama-sama dengan pengetahuanku. There's one who knows together with my own knowledge. So when I say I know, that say I know also. I know together with you. Nah, itu namanya hati nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang mengetahui bersama-sama dengan aku yang mengetahui. Sehingga yang disebut hati nurani di dalam bahasa Inggris boleh disebut sebagai my co-knower, partner saya yang sama-sama kongsi sama saya. Sehingga di dalam pengetahuan saya, dia bilang, everything you know, I know. Yang kau tahu, saya juga tahu. Karena apa? Karena dia adalah hati nurani, yaitu yang memberikan pengetahuan bersama dengan apa yang kita telah mengetahui. Orang berdosa, banyak orang tidak tahu. Dan orang berdosa tidak mau orang lain tahu. Tetapi orang berdosa mempunyai company-nya, mempunyai rekannya yang pegang saham bersama, yang juga mengetahui, yang tidak boleh ditolak oleh dia. Tidak mungkin dilarang, tidak mungkin dihapus oleh dia. Itu adalah company-nya, partnernya, pemegang saham bersama dengan dia, hati nurani. Mungkinkah engkau berdosa, hati nurani tidak tahu? Tidak mungkin. Karena dia memang diutus Tuhan untuk menjadi partnermu, untuk menyaksikan apa yang kau kerjakan. Dan harus lapor, bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi orang kalau berbuat dosa, yang tahu itu 4, bukan 1. Tidak cuma saya kau. Waktu itu saya mencuri, tidak ada orang lihat, cuma saya tahu. Tuhan bilang, tidak mungkin. Karena waktu engkau berdosa, yang menilik engkau, Tuhan tahu. Ini kedua. Waktu engkau berdosa, yang mencobai engkau, menggoda engkau berdosa, setan, dia juga tahu. Ini ketiga. Keempat, setelah engkau berdosa, yang catat, you punya rekod, dan tulis semua yang pernah engkau berbuat, hati nurani, dia juga tahu. Jadi setiap kali kita berdosa, jangan kira hanya saya tahu. Saya kalau tidak bongkar, tidak ada orang tahu. Kalau saya tidak beritahu, semua orang tidak tahu. Itu omong kosong. Karena waktu engkau berdosa, sekaligus yang tahu itu 4. Tuhan Allah, setan, dirimu, dan hati nuranimu. 4 together. 4 have the knowledge of your committing sin. Tidak bisa lari. Saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Hallesby sangat mempengaruhi saya. Dan saya memperkembangkan teori ini di dalam banyak khotbah saya. Saya mempaparkan ajaran asli dari Alkitab, diperkembangkan oleh Hallesby, dan ditambah dengan pengertian kitab lebih banyak dari saya sendiri. Saudara, kita puji Tuhan karena ada kitab suci, ada Roh Kudus, ada Allah yang mencipta, dan ada hati nurani yang bersaksi. Kita mengerti dosa lebih dari agama yang lain, lebih dari kebudayaan apapun di dalam dunia, lebih dari teman-temanmu yang sangat terbatas pengetahuannya. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, jangan melalaikan pekerjaan hati nurani. Itulah terangmu di dalam. Kita bicara terang-terang di luar. Alkitab dari pertama sejarah sudah bicara tentang terang di luar. Engkau masa, kapan sih? Kapan Alkitab bicara tentang terang luar? Pada waktu Tuhan berkata, Adam, Hawa, di dalam semua buah di dalam taman ini, engkau boleh makan. Hanya satu buah dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, engkau jangan makan. Hari engkau makan, engkau mati. Dari sini ciptaan sudah jadi, lingkungan sudah disiapkan, manusia sudah ditaruh di dalam taman, dan Tuhan mulai kasih perintah. People, environment, and the commandment. Ini semua mendalam luar biasa.
Kitab suci berkata manusia bukan hidup sendiri seenaknya. Manusia hidup di tengah lingkungan yang memadai, yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya punya mata yang sangat estetis, Tuhan bikin alam yang sangat beautiful. Sehingga kebutuhan mata yang estetis melihat alam yang begitu indah, kelop menjadi satu supply dan demand yang seimbang. Kalau saya mempunyai lidah yang mempunyai panca daripada fungsi mengetahui rasa, maka Tuhan menciptakan barang-barang dimakan masuk mulut yang bisa kita nikmati segala macam rasanya. Itu namanya our demand inside and our supply outside. Engkau suka pisang, dunia tidak mungkin tidak ada pisang. Engkau perlu perempuan, dunia tidak mungkin tidak ada wanita. Engkau perlu sesuatu, keinginan bertamasya, dunia tidak mungkin tidak pandang indah. Orang yang tidak percaya ada Allah itu orang gila. Alkitab mengatakan orang gila mengatakan tidak ada Allah. Istilah gila itu tidak aslinya bukan gila. Ada orang bebal dan kaku. Orangnya jiwanya bebal, keras dan kaku. Maka there is no God. Padahal dia tidak mau taat karena dia tidak mau lunak. Jadi saya lihat dari demand and supply. Demand and supply. Your ears, you like the beautiful voice. Maka Tuhan bikin air terjun. Air, angin semua semua suara itu enak sekali. Satu-satunya yang Tuhan tidak langsung cipta itu musik. Dengar kalimat ini ya. The only beautiful thing never created by God is music. Allah memberikan segala dalil musik, tangga daripada nada. Tangga nada, ini tangga nada diserahkan kepada you. Tetapi musiknya you mesti bikin sendiri. Sebagai manusia, saya telah menciptakan ratusan lagu. Dan di antara banyak yang saudara sudah nyanyi. Misalnya kemana saja aku sedang berjalan. Semua lagu-lagu yang pernah saya ajarkan di sini, itu saya bikin sendiri. Karena Tuhan tidak menciptakan musik, serahkan itu kepada orang yang mau taat kepada Tuhan dan yang ada bakat khusus di situ. Dan bukan saya ciptakan musik, saya bikin concert hall, saya bikin oratorio society, saya bikin Jakarta Simfonia. Tapi engkau sampai sekarang masih tidak suka menikmati. Karena engkau menjadi manusia yang sepi, manusia yang tidak ngerti musik, manusia yang tidak pernah maju dalam musik. Itu kerugian sendiri. Pokoknya saya sudah kerjakan apa yang terbaik di dalam hidup saya untuk zaman ini di negara Indonesia. Saudara-saudara, demand, supply. Di dalam ada kebutuhan, di luar ada supply. Hanya ini saja membuktikan Allah itu ada. Saya pikir-pikir tidak habis-habis. Kenapa kalau pedas rasanya di bibir? Pedas. Kenapa kalau manis rasanya di pucuk lidah? Aduh manis. Kenapa kalau pahit rasanya di tenggorokan? Ini syaraf-syaraf manusia di dalam mulut, depan, belakang, pinggir, kanan, kiri, atas, bawah, semua lain. Waktu engkau makan sesuatu yang pahit sekali, rasanya di sini. Susah telan. Waktu engkau makan yang manis sekali, rasanya di sini. Engkau rasa yang asin sekali, rasanya di tengah. Engkau rasakan sesuatu yang kecut sekali, rasanya di dua samping. Ini semua tidak boleh ganti. Tidak ada orang pedasnya di tenggorokan, tidak ada. Tidak ada orang asinnya di sini. Tidak ada orang yang kecutnya di atas. Tapi kalau engkau makan wasabi, itu rasanya ke atas. Sampai ke otak. Tuhan cipta mulut manusia. Sangat sempurna. Sangat ajaib. Sangat multiple function. Dan sangat panca rasa. Kalau engkau sudah kena COVID, salah satu gejala adalah tidak ada rasa. Yang pahit, yang manis, yang asin, yang pedas, engkau tidak rasa semua. Karena syaraf sini dirusakkan oleh virus COVID terlebih dahulu. Hati-hati.
Kalau engkau sudah rasa semua makan tidak rasa, berarti COVID sedang masuk ke dalam tubuhmu. Engkau sesudah dapat kecelakaan, baru tahu waktu biasa, waktu normal itu berapa indah ciptaan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini seluruh dunia menyatakan kemuliaan Tuhan. Seluruh angkasa membuktikan karya tangan Tuhan. Ini kita hanya bisa percaya, hanya bisa mengaku. You are so great. You great God had created the great universe and so beautiful environment for me. Demikian Tuhan bicara sama Adam. Kau dicipta menjadi peta teladan saya. Dan kau diberi lingkungan yang begitu indah, begitu ajaib, begitu rumit, dan begitu functionful. Engkau bersyukur kepadaku. Tetapi yang harus dimakan silakan banyak. Yang tidak boleh dimakan cuma satu. Perintah ini gampang kok. Silakan makan apa saja. Kecuali satu tidak boleh makan. Ini perintah. Dunia Tuhan, dunia law and order. Dunia Tuhan, dunia principle and punishment. Dunia Tuhan, dunia ada commandment and limitation. Tuhan memberikan perintah tidak boleh makan. Di taman satu kalimat. Hari engkau makan, hari itu juga engkau mati. Nah di sini sudah ada environment yang indah. Sudah ada diri manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Sudah diberikan demand and supply yang semua klop menjadi satu. Tetapi ada commandment. Allah yang hidup adalah Allah yang memberikan commandment. Allah yang suci adalah Allah yang memberikan batasan dan perintah kepada engkau. Sudah selesai, semua baik, masuklah setan mengatakan engkau makan dan tentu mati. Wah, di sini oleh perubahan yang afirmatif menjadi satu negatif. Yang benar menjadi dan tentu benar. Yang pasti menjadi probability. Masakan Tuhan bicara sama kamu, tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh jamaah. Setan mengatakan engkau makan, dah tentu mati. Yang positif jadi negatif, yang mutlak menjadi relatif. Dunia mulai campur dua suara, suara Tuhan, suara setan. Sekarang dengar kalimat di bawah. Pada waktu manusia mau ambil keputusan melawan hati nurani, setan mengerjakan sesuatu pertukaran. Yang pasti menjadi tidak pasti. Yang mati menjadi tidak tentu mati. Dan yang dikatakan perintah Tuhan diganti dengan janji palsu. Ini semua rencana iblis yang melawan Tuhan telah dicantum di dalam Alkitab mulai dari pertama kali manusia berdosa. Dari permulaan kejadian semua tertulis. Saudara-saudara, lalu kalimat dari setan yang melawan firman dari mulut Tuhan Allah sekarang mulai jajar menjadi komparatif. Alkitab mengatakan setan mulai bicara. Bicara Allah itu namanya firman. Bicara setan itu namanya teori yang tidak terlalu konform. Betulkah Allah bicara? Tidak boleh makan. Betulkah engkau makan pasti mati? Dah tentu. Yang tentu dijadikan dah tentu. Ini suara setan. Lalu setan tambah lagi satu. Saya memberi janji. Kalau engkau makan, matamu akan terang. Nah ini pertama kali tentang terang. Yang kita khotbahkan hari ini. Muncul di Alkitab. I will make your eyes more clear. You can see everything more beautiful, more clear. And your eyes become big. Bikin matamu lebih besar. Mau tidak? Anak perempuan. Tidak usah pergi operasi di Jepang. Langsung dibikin mata besar. Saudara-saudara. Semua manusia suka kalimat yang enak didengar. Semua orang tidak suka peringatan-peringatan. Apalagi accusation. Tegur-teguran atau tuduh-tuduhan yang mempersulit kita.
Allah memberikan peringatan, setan memberikan janjian. Allah memberikan kebahayaan, setan memberikan kebahagiaan. Jika engkau makan buah itu, matamu akan menjadi terang. Oh, kalau gini saya tidak mau dengar Tuhan. Kalimat Tuhan sulit didengar. Kalimat Tuhan itu sedih didengar. Kalimat setan enak didengar. Kalimat setan enak diterima karena janjinya indah. Kenapa banyak anak perempuan jatuh di dalam perzinahan? Karena merayu dengan kalimat dari laki-laki. Kamulah anak perempuan yang paling cantik yang pernah saya lihat. Begitu dengar kalimat yang begitu enak, langsung buka pakaian, langsung memberi tubuhnya. Waktu itu rasa enak, mengimajinasikan kenikmatan, saya paling cantik. Sehingga orang ini, kalau saya nikahi dia paling cinta saya aman. Setelah mengambil keputusan yang salah, buka baju, main seks, selesai, lari. Laki itu tidak ngaku engkau paling cantik. Dia mengatakan kalimat yang sama kepada perempuan yang lain. Engkau dibuang. Akhirnya engkau mungkin harus bunuh diri, atau sakit jiwa, atau kecewa seumur hidup. Saudara-saudara, firman yang jujur pasti mengandung peringatan tentang kebahayaan. Kalimat yang salah, yang tidak jujur, memberikan janji yang manis, tapi tidak pernah kunjung, tidak pernah terjadi. Engkau diberikan satu janji palsu, mata akan menjadi terbuka besar, engkau akan melihat, engkau akan menjadi lebih cantik. Manusia yang tidak suka kalimat yang jujur, cilakalah. Manusia ingin dengar kalimat yang indah-indah, itu bahayalah. Saudara-saudara, sedang Adam Hawa dengar kalimat dari setan, mereka langsung terima. Firman Tuhan dianggap sepi, perintah Tuhan dianggap tidak didengar. Maka mereka ambil buah itu lalu makan. Saya tanya, Tuhan bilang hari engkau makan engkau mati. Setan bilang waktu engkau makan matamu menjadi lebih besar. Akhirnya yang mana yang benar? Coba jawab. Tuhan bilang the day you eat you shall die. Adam setelah makan buah itu mati tidak? Coba jawab. Adam setelah makan buah itu mati tidak? Tidak. Adam setelah makan buah itu matanya buka lebih besar, pandangan lebih jelas tidak? Iya. Inilah cilaka. Dunia ini semua teori yang baik mengandung kesulitan. Manusia tidak suka dengar. Teori yang jahat, penipu, selalu mengandung janji yang palsu. Enak sekali, orang suka dengar. Sehingga sekarang mengabar Injil susah. Mengajak orang pergi pelacur gampang. Engkau membicarakan Kristus mati bagimu, tidak ada orang yang senang. Engkau bicara, mari kita pergi main perempuan, minum narkoba, banyak orang senang. Ini semua mulai dari pasal ketiga kitab Kejadian. Sekarang saya mau tanya, yang Tuhan katakan tidak jadi, when you eat you will die, tidak jadi. Tapi kalimat palsu dari setan, engkau makan matamu akan lebih terang, itu jadi. Ini namanya dunia ada dua macam gejala. Yang kelihatan benar sebenarnya salah. Kedua, yang kelihatan salah sebenarnya betul. Dari Tuhan looks wrong, but that is a fact. That's the right thing to understand. Yang dari setan kelihatan enak, tapi akhirnya semua rusak dan gagal. Manusia suka mana? Suka yang dari setan. Sebab itu sekarang kita berkhotbah, mengabar Injil susah payah dengan suara begitu keras, dengan pengertian begitu mendalam, begitu peringatan yang begitu militan. Manusia tidak mau dengar. Tapi sebagai seorang apologis, sebagai seorang evangelis, tugasnya adalah di dalam dunia yang kelihatan benar tapi salah, kita harus memberitahu kepada manusia yang kelihatan salah tapi benar. Sekali lagi,
to be an apologist, evangelist, we should say something looks not right, but right, straight, courageous, and militantly to people. Membawa manusia keluar dari hal-hal yang kelihatan indah, kelihatan bagus, kelihatan untung, tapi semuanya rusak dan akhirnya rugi. Lalu mentegakkan kebenaran yang kelihatan seperti salah, tapi sebenarnya benar. Adam matan tidak mati, berarti Tuhan ngomong kosong. Apa yang lu ngomong itu tidak jadi kok. You bilang makan hari itu mati, saya masih hidup 930 tahun. Firman Tuhan kosong ya. Firman Tuhan tidak jujur, tidak jadi, tidak fakta. Tetapi kalimat setan, you makan, matamu akan benderang. Langsung setelah dia makan, matanya benderang. Sekarang dengar hal-hal di bawah ini. Yang penting bukan matanya lihat. Yang penting kamu lihat apa. Yang penting bukan nubuatnya terjadi. Yang penting adalah setelah terjadi nubuat palsu itu, akibatnya apa? Dengar baik-baik. Setelah Adam makan, matanya buka besar. Tadi waktu dia buka besar, mau lihat, setan menghilang. Engkau baca Alkitab. Setelah setan menggoda, dia berdosa. Setelah dia makan, langsung setan hilang. Setan tidak bertanggung jawab. Kalimat yang dikatakan dia tidak mau memberikan jawaban dan bertanggung jawaban dia di situ. Dia lari supaya engkau terkatung-katung, sudah percaya kalimatnya, selesai jalankan apa yang disuruh, engkau dibuang, engkau telanjang, engkau sendiri tidak lihat dia. Kedua, Adam tidak lagi lihat Tuhan, tidak lagi lihat setan, tidak lihat lagi ular, tidak lihat lagi semua yang lain, hanya melihat diri yang telanjang. Ini akibatnya. You cannot solve your problem. You cannot obtain what is promised by Him. Engkau tidak bisa menyelesaikan problema dan segala kesulitan engkau sekarang sudah capai setelah engkau berdosa. Dan engkau tidak bisa mengembalikan situasimu sebelum berdosa. Engkau begitu bebas. Itu sekarang sudah hilang untuk selama-lamanya. Perempuan waktu menikmati seks ditipu oleh laki-laki yang bohong kepada dia. Setelah bermenit-menit mencapai puncak daripada kenikmatan seks, lalu lakinya hilang. Dia tidak mungkin menjadi perawan lagi. No return. No able to become original status. Dan engkau harus menghidupi dengan melihat telanjang diri dan keperawanmu yang sudah hilang, lalu menghadap hari depan yang tidak ada tujuan dan tidak ada kemungkinan berubah status kembali ke asal. Inilah dosa. Saudara, saya kira tidak ada ajaran dari agama apapun lebih sungguh, lebih touching, lebih menggerakkan kita dari apa yang dicatat di dalam Alkitab Suci. Saudara-saudara, dosa enak, manis, nikmat, tapi itulah madu yang mengandung racun, yang no return, tak mungkin kembalikan status asal, sehingga engkau menuju hanya kepada satu arah, menuju terus sampai binasa sebagai titik akhir. Itulah kitab suci, memberi pengajaran yang begitu indah kepada kita. Maka Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah cahaya di dalam. Kalau matamu terang, seluruh hidup berada di dalam terang. Kalau matamu sakit, seluruh hidup di dalam kegelapan. Langsung Tuhan Yesus masuk ke dalam terang di dalammu. Kalau terang di dalammu sudah kabur dan sudah dituduhi oleh dosa, alangkah besar kegelapannya. Saudara-saudara, hari ini saya sudah mau selesai khotbah saya. Dan saya minta kita baik-baik merenungkan, meditasi kembali
kalimat-kalimat Yesus yang begitu pendek tetapi begitu penting. What about your light outside your eyes? How about your light inside your conscience? Mari kita mengimbangi dengan anugerah Tuhan, dengan patuh kepada Dia, dengan rela taat. Karena lebih penting cahaya di dalam daripada cahaya di luar. Lebih penting penglihatan rohani daripada penglihatan jasmani di dalam mata ini. Tuhan memberkati kita. Kalimat terakhir, waktu Paulus bertemu dengan Yesus, hari itu matanya buta, tapi jiwanya terbuka. Ini yang kita perlukan. Jikalau matamu bikin engkau masuk ke neraka, lebih baik cungkil matamu, lalu dengan cacat masuk ke dalam surga. Karena di situ ada pemulihan, ada kuasa kesembuhan yang sempurna. Sehingga apa yang kau rugi di dunia soal kecil, apa yang kau untung di dalam kekekalan itu soal besar. Mari kita berdoa, semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya minta tua-tua Yohanes Murjanto naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk bereaksi kepada Tuhan di dalam kebaktian pagi ini. Mari kita semua berdiri, kita tutup mata, kita bertaat kepada Tuhan, menerima apa yang diajarkan, yang diingatkan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Mu terus memelihara kami. Dan pada hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang terus menerangi akan mata hati kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terarah kepada Engkau. Hidup kami boleh kami dedikasikan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.